Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novita, saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan dengan dosen pengampu Dadang Priyono. Kemudian saya ingin mereview 2 jurnal tentang sociopreneur muda. Langsung saja kita ke jurnal yang pertama, itu mengenai sociopreneur muda, potret dan dinamika mom sociopreneur Sanggar ASI dengan penulis Dewi Cahyani Puspitasari, Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini termasuk jurnal Studi Pemuda volume 7 nomor 2 tahun 2018. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu sociopreneurship. Sociopreneurship adalah usaha atau bisnis yang tidak hanya mengambil keuntungan semata, akan tetapi ada unsur sosial di dalamnya. Usaha ini tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi berkontribusi dalam kesejahteraan orang banyak. Jenis usaha sociopreneurship sangat beragam, mulai dari lingkungan, kemudian kesehatan, bahkan sampai pendidikan. Hal ini tergantung orang yang melakukannya. Bahkan biasanya mereka itu melakukannya dari hal yang paling ia sukai. Untuk memahami proses sociopreneurship, kita dapat merujuk pendapat Drayton yang membagi siklus hidup kewirausahaan menjadi 4. Yang pertama itu masa magang, yang kedua peluncuran, yang ketiga tinggal landas, yang keempat itu kematangan. Selain itu, model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sociopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis, teori dukungan sosial khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam pendapat Purnomo pada tahun 2011 yang membaginya ke dalam 4 dukungan, meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, informasi, dan persahabatan. Dalam penjelasan Purnomo pada tahun 2011 terdapat beberapa penelitian dengan teori ini, yaitu Lieber dan Sandefur pada tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk mencari dan memberikan dukungan emosional, sedangkan pria cenderung mencari dan memberikan dukungan instrumental. Pada jurnal Sociopreneur Muda ini terdapat temuan dan analisis. Yang pertama itu keyakinan dan kekuatan visi memasuki dunia kewirausahaan sosial. Kewirausahaan menurut Muhammad pada tahun 2017 merupakan interaksi dari keahlian, kontrol terhadap internal, perencanaan dan penentuan tujuan, pengambilan risiko inovasi, persepsi dan realita, pengambilan keputusan, penggunaan umpan balik. Kemudian hubungan dengan orang lain dan kemandirian. Pengalaman sociopreneur muda yang selanjutnya disebut dengan mom sociopreneur Sanggar ASI. Pada tahap awal memasuki dunia wirausaha sosial adalah adanya kemampuan untuk bersikap profesional dalam menghadapi ketidakjelasan dan pekerjaan mereka karena sering mendapati pertanyaan tentang jaminan keberhasilan dari bisnis rintisannya, dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu merancang solusi dan berfokus pada nilai sosial. Menurut Raisika pada tahun 2018, Sanggar ASI mampu melakukan berbagai kegiatan dan program sosial gratis kepada masyarakat. Kemudian keuntungannya selain dialokasikan untuk biaya operasional usaha, juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosial seperti konseling menyusui gratis, kopdar inspirasi mingguan gratis, kopdar inspirasi bulanan gratis. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola inovasi dan jaringan untuk pertumbuhan bisnis sosial. Proses bisnis ini terstruktur dalam hubungan-hubungan non-pasar seperti keluarga, komunitas, atau birokrasi yang terkadang dapat menjelaskan adanya kepercayaan yang datang dan menghilang. Pada gilirannya, relasi sosial merupakan penyokong utama terbentuknya kepercayaan dalam proses bisnis sosial yang sedang dijalankan oleh mom sociopreneur Sanggar ASI.
Kemudian kita ke jurnal yang kedua mengenai wirausaha muda dalam membangun desa dengan judul Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa dengan penulis Dewi Cahyani Puspitasari. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta dan kawan-kawan pada tahun 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif ini dapat didukung melalui intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah, yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam membangun desa dilakukan oleh Kartika pada tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi masyarakat setempat. Kemudian dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pembangunan desa. Menemukan potensi dan mobilitas aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum, ada perumusan kebijakan pembangunan desa yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, kebanyakan adalah desa yang dekat dengan perkotaan. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara itu, kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Menurut Sugimin pada tahun 2007, kondisi di Indonesia memiliki tingkat keberagaman dan karakteristik sosial ekonomi, kemudian tingkat perkembangannya yang berbeda-beda. Biasanya desa yang cepat berkembang itu desa yang dekat dengan perkotaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lustiandi dan Sugimin pada tahun 2007 di Desa Ngelanggaran Gunung Kidul, yaitu termasuk desa dengan kondisi miskin, kemudian desa-desa desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia, untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Kemudian model integratif kewirausahaan. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang peluang lingkungan. Kedua wilayah perdesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda, yaitu Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia, melakukan optimalisasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di desanya. Yang kedua itu karakter individu dari kedua pemuda yang sangat berani dan pantang menyerah, beda di antara potret pemuda desa lainnya. Kemudian yang ketiga itu konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat itu yaitu keunikan bisnis konsep yang muncul dari pemuda, yaitu mereka melakukan gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial di desanya. Yang kelima yaitu sumber daya. Kemampuan kedua pemuda itu dalam mengidentifikasi
meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya manusia dan sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Menggerakkan partisipasi, kemudian mengalirkan manfaat bagi desa. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan di desa. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh kedua pemuda di Desa Langgeran pada tahun 2016. Terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Bila ditinjau dari sebelum 2007 terjadi vakumnya pengelolaan wisata pada saat setelah terjadi gempa pada tahun 2007. Kemudian keberadaan organisasi pemuda ini atau Karang Taruna ini dapat memunculkan kembali pengelolaan wisata-wisata di desa Gunung Kidul dan desa-desa lainnya di sekitar Gunung Kidul tersebut. Selain itu, keberadaan organisasi atau Karang Taruna di desa itu dengan pendamping Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul melibatkan kelompok-kelompok tani, pemerintah desa, serta pemuda Karang Taruna membentuk BPDW atau Badan Pengelola Desa Wisata yang disepakati dan ditetapkan untuk mengelola teknis lapangan, kemudian mengelola kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Pendapat dari wirausaha muda di desa adalah membentuk kemandirian atau inisiatif masyarakat dalam mengelola program pemberdayaan yang muncul dari aktivitas ekonomi masyarakat, membangun sebuah kelompok atau institusi tidak hanya untuk keperluan administrasi semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kemanfaatan yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat dan mengatasi kesejahteraan masyarakat, menurut Nur Agis Aulia pada tahun 2014. Alasan mengapa harus membangun desa kewirausahaan? Karena pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda atau Karang Taruna. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang baik. Pengalaman kedua pemuda penggerak desa atau wirausaha muda desa menjadi penting, khususnya untuk mobilitas potensi desa, aset desa dengan upaya serius dalam melibatkan elemen masyarakat desa. Dengan demikian tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan pasokan-pasokan input pendapat bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.